warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Stewan Felix di materi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah, kali ini kita pertemuan terakhir ya teman-teman, karena ini pertemuan 15 dan setelah itu kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai dinamika penyuluhan pertanian dan pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Presentasi ini disusun oleh saya, Stewan Felix, dengan tujuan untuk memberikan kajian komprehensif tentang peran penyuluhan dalam mendorong praktik pertanian berkelanjutan di Indonesia, menguraikan dinamika historis dan kontemporer, tantangan utama, serta rekomendasi kebijakan dan praktik yang aplikatif bagi penyuluh, mahasiswa agribisnis, dan pemangku kepentingan. Ringkasan singkat pada materi kali ini ialah, penyuluhan pertanian adalah jembatan antara ilmu dan praktik, mediasi, transfer teknologi, pengetahuan agroteknologi, dan strategi adaptasi. Dalam deck ini, kita akan membahas definisi dan peran, evolusi metode penyuluhan, integrasi teknologi digital ataupun cyber extension, prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan, serta model sinergi antar aktor untuk implementasi skala lapangan. Memasuki slide yang kedua, yaitu adalah pengertian dan peran penyuluhan pertanian, definisi dan karakteristik. Penyuluhan pertanian merupakan proses pendidikan non-formal yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani. Ciri khasnya adalah berbasis kebutuhan lapangan, kontekstual terhadap agrosistem lokal, berfokus pada praktik terapan, dan melibatkan metode partisipasif seperti demonstrasi lapangan, kelompok belajar, serta monitoring secara langsung. Peran utama dalam pembangunan. Pembangunan yang dimaksud ialah jembatan transfer inovasi dari lembaga penelitian ke petani. Yang kedua, fasilitator perubahan praktik menuju teknologi yang tepat guna. Yang ketiga, penghubung kebijakan dengan realitas lapangan. Dan yang keempat adalah pemberdayaan sosial ekonomi petani melalui peningkatan kapasitas manajerial dan organisasi. Peran dalam pertanian berkelanjutan. Selain meningkatkan produktivitas, penyuluhan juga berkontribusi untuk melestarikan lingkungan, mengedukasi penggunaan input yang efisien, praktik konservasi tanah dan air, pengendalian hama terpadu, serta diversifikasi tanaman. Penyuluh juga penting dalam membangun kesadaran tentang layanan ekosistem dan nilai jangka panjang investasi berkelanjutan. Slide selanjutnya ialah dinamika penyuluhan pertanian di Indonesia. Sejarah singkat perubahan dari periode awal fokus pada produksi massal, yaitu revolusi hijau, dengan intervensi top and down. Pergeseran saat ini menuju model partisipasif dan pemberdayaan disebabkan oleh pengalaman keterbatasan keberlanjutan lingkungan, tantangan sosial, dan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan iklim. Transformasi ini tercermin dalam kebijakan, struktur kelembagaan, dan metode operasional penyuluhan. Yang pertama ada transformasi historis, dari pendekatan adopsi teknologi massal menuju fokus pada kapasitas lokal, nilai sosial, dan diversifikasi sumber pendapatan. Pembelajaran dari era sebelumnya mengajarkan pentingnya keseimbangan antar produktivitas dan konservasi. Yang kedua ada cyber extension dan teknologi, pemanfaatan SMS advisory, aplikasi pertanian, platform video, dan grup media sosial memungkinkan penyuluh menjangkau petani dengan lebih cepat dan menyampaikan informasi berbasis data cuaca, pasar, dan teknik budidaya spesifik. Dan yang terakhir ialah model partisipasif. Farmer Field School, sekolah tani, dan pendekatan berbasis komunitas menempatkan petani sebagai objek pembelajaran aktif yang menguatkan kemandirian teknis dan institusional. Tantangan kontemporer yang menurut perhatian akademis dan praktis. Kekurangan tenaga penyuluh profesional, ketimpangan akses informasi antara wilayah, literasi digital petani yang beragam, keterbatasan dana operasional penyuluhan, serta tekanan eksternal seperti iklim, perubahan, dan fluktuasi pasar. Untuk menjawabnya, dibutuhkan integrasi kebijakan, inovasi pembiayaan, dan penguatan jaringan kolaboratif antar universitas, lembaga riset, pemerintah daerah, dan sektor swasta tentunya. Di slide selanjutnya yaitu konsep pembangunan pertanian berkelanjutan. Apa sih pertanian berkelanjutan itu? Pertanian berkelanjutan mengintegrasikan 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah mencapai produksi yang produktif dan stabil jangka panjang tanpa mengorbankan sumber daya alam dan kesejahteraan komunitas petani. Penyuluhan berperan sebagai agen perubahan teknis dan sosial dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam praktik lapangan.
Yang pertama ada efisiensi ekonomi, optimalisasi input seperti benih, pupuk, dan air, dan praktik manajemen usaha tani, seperti catatan usaha, analisis biaya, serta manfaatnya, yang meningkatkan produktivitas dengan biaya yang minimum. Contoh praktek yang dipromosikan adalah pemupukan berbasis kebutuhan tanah, penggunaan benih unggul adaptif, dan mekanisasi tepat guna untuk menurunkan biaya tenaga kerja. Dan yang kedua ada keadilan sosial, menjamin akses petani terhadap sumber daya, kredit mikro, pasar yang adil, serta perlindungan terhadap kelompok tani ataupun kelompok perempuan dan petani muda. Penyuluhan membantu menguatkan kelembagaan lokal seperti kelompok tani dan koperasi untuk negosiasi pasar dan akses layanan. Dan yang ketiga ada kelestarian lingkungan, praktek konservasi tanah dan air, rotasi dan diferensi tanaman, agroforestry, serta penggunaan bahan kimia beresiko. Penyuluhan memfasilitasi transfer teknik agroteknologi, misalnya pupuk organik, pengendalian hayati, dan manajemen residu yang menjaga produktivitas tetap jangka panjang. Rekomendasi praktis bagi penyuluh, gunakan pendekatan berbasis bukti, yaitu soil testing, evaluasi dampak, desain intervensi yang sensitif, gender, dan umur. Kembangkan modul pembelajaran terakreditasi untuk kelompok tani dan fasilitasi akses ke pasar nilai tambah, misalnya sertifikasi organik ataupun label berkelanjutan. Kombinasi ini akan mempercepat adopsi praktik yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Oke, slide yang terakhir ialah sinergi, rekomendasi, dan kesimpulan. Langkah yang pertama adalah penguatan kapasitas penyuluh. Investasi pada pelatihan teknis, metode partisipasif, literasi digital, dan evaluasi dampak. Penyuluh perlu diberi alat seperti laptop ataupun tablet, modul ataupun e-learning, dan sumber daya untuk melakukan pembelajaran berkelanjutan. Langkah yang kedua adalah integrasi teknologi dan local knowledge. Kombinasikan advisory digital seperti aplikasi, SMS, dan platform pasar dengan kearifan lokal. Pastikan konten digital mudah diakses dan relevan bagi konseptual untuk meningkatkan adopsi. Langkah yang ketiga adalah penguatan jaringan sinergis. Bentuk kolaborasi formal antara penyuluh, lembaga riset, pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta untuk pembiayaan inovasi, akses pasar, dan riset terapan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Dan langkah yang terakhir adalah kebijakan dan pembiayaan inklusif. Dorong kebijakan yang mendukung penyuluhan berkelanjutan, anggaran operasional yang memadai, insentif untuk praktik ramah lingkungan, dan skema kredit mikro yang kondusif untuk adopsi teknologi hijau. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuluhan yang adaptif, partisipasif, dan berbasis bukti adalah fondasi pembangunan pertanian berkelanjutan. Keberhasilan di lapangan memerlukan sinergi multi dan aktor, penguatan kapasitas penyuluh, pemanfaatan teknologi digital yang inklusif, serta kebijakan pendukung. Untuk mahasiswa dan praktisi agribisnis, fokuskan penelitian dan intervensi pada model pembangunan produktivitas, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tidak akan bertemu lagi di lain video, jadi selamat tinggal, sampai jumpa, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.